Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Nah, proyeksi ortogonal vektor ini terbagi menjadi dua. Ada yang proyeksi skalar ortogonal dengan proyeksi vektor ortogonal. Nah, yang sekarang saat ini saya mau menjelaskan adalah tentang proyeksi skalar ortogonal dulunya. Jadi saya tulis dulu ya. Yang pertama, untuk yang A, saya akan membahas tentang proyeksi skalar ortogonal. Nah, karena dia ada kalimat skalar, berarti nanti hasilnya dalam bentuk skalar, bukan dalam bentuk vektor. Oke. Nah, bagaimana caranya? Misalkan diberikan ada dua vektor posisi, yaitu vektor posisi B, yaitu ditarik dari titik O ke B. Nah, saya buat di sini namanya vektor B. Dan vektor posisi A dari titik O ke A, dan saya lambangkan di sini A vektor. Dan ada sebuah sudut theta. Nah, kalau misalnya ada dua vektor posisi seperti ini bentuknya, terus bagaimana caranya kita mendapatkan proyeksi skala ortogonal? Cara yang pertama adalah proyeksikan terlebih dahulu si B terhadap OA atau terhadap vektor A. Nah, jadi namanya proyeksi itu berarti harus ditarik garis yang tegak lurus dari ujung B terhadap garis OA ini. Nah, ini saya tarik garisnya nih. Harus tegak lurus ya, ingat. Untuk proyeksi itu harus tegak lurus. Saya tarik proyeksinya tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti berlakulah di sini siku-siku atau sudutnya 90 derajat. Nah, karena di sini pada saat ditarik tadi garis yang tegak lurus, nah di sini kan berarti kan ada titik potong dong. Nah, titik potong ini saya sebut sebagai titik B1. Nah, saya sebut sebagai titik B1 ya. Nah, ini saya coret dulu nih, hanya nih. Ya, ganggu nih. Dibuat di sini aja. Nah, dipindahin. Nah, oke. Nah, yang mana hasil dari proyeksi B terhadap A? Hasil proyeksi dari B terhadap A-nya itu adalah O ke B1. Nah, jadi O ke B1 saya bikin arahnya ya. Saya bikin arahnya ke sini. Nih. Nah, O ke B1 itu disebut dengan proyeksi dari B terhadap A. Nah, makanya saya buatnya jadinya BA. Saya buat vektornya jadi BA. Nah, saya anggap BA ya. Artinya proyeksi B terhadap A. Nah, setelah itu, si BA ini kan dia pasti punya yang namanya panjang vektor. Nah, panjang vektor si BA itu kan bisa sama dengan panjang vektor OB1 dong. Karena si BA kan vektornya si OB1. Nah, jadi saya buat aja di sini panjang OB1 itu sama dengan panjang BA. Nah, masih ingat ya, untuk cos theta itu kan adalah samping per miring ya, atau sami. Nah, kalau sudutnya ada di sini berarti depannya adalah ini, gitu kan? Berarti sampingnya adalah si OB1 atau BA. Berarti saya tuliskan sampingnya adalah OB1 panjang ya. Panjang OB1 per miringnya adalah OB. Yang di sini adalah cos theta. Nah, jadi kalau saya kali silang, saya buat jadi OB1 sama dengan, berarti OB1 sama dengan, kali silang aja kan ya. Berarti OB dikali dengan cos theta. Nah, oleh karena itu, berdasarkan ini tadi, berdasarkan yang kita dapat tadi, bisa saya asumsikan bahwa si OB1-nya itu panjangnya ya, itu sama dengan OB dikali dengan cos theta. Nah, kita tahu bahwa OB1 tadi sama dengan BA, jadi saya ganti dengan BA aja deh. Ganti dengan BA, dan OB itu adalah B vektor, saya ganti juga dengan B vektor cos theta. Nah, perlu diingat si cos theta-nya ini bisa kita rubah dengan menggunakan rumus perkalian dua sudut. Masih ingat ya? Kalau misalnya ada dot product. Nah,
Misalnya ada A dot B itu sama dengan apa? Panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Hingga akhirnya kan kita bisa bikin jadi cos theta sama dengan dong. Jadi kalau saya buat jadi cos theta sama dengan berarti kan A dikali dengan B per panjang A dikali dengan panjang B. Nah, dari sini, dari cos ini, saya kotakin dulu. Nah, saya ganti cos di sini dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya saya ganti, saya substitusikan. Tulis dulu ya. Jadi A kali B per panjang A dikali dengan panjang B. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal kita jabarkan aja nih. Ini kan dalam kurung ya. Ini artinya menggantikan si cos tetanya tadi. Nah, ini kan ada panjang A dikali dengan panjang B. Nah, sedangkan di sini ada panjang B. Hingga akhirnya si panjang B-nya bisa dicoret dong. Nah, kira-kira kan gitu ya. Jadi bisa dicoret dia. Nah, maka si BA-nya, panjang BA-nya itu sama dengan A dikali dengan B. Sisanya apa di sini? Panjang A. Nah, inilah rumus dari, kotakin dulu ya. Inilah rumus dari proyeksi skalar ortogonal. Ingat tadi apa? B pada A. Berarti tulis vektor B pada A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang A pada B-nya nanti saya jelaskan di video saya yang berikutnya.